Alright, good afternoon everyone. Selamat sore. Selamat datang di Global Millennial MUN School batch ke-6 di kelas yang pertama. Nah, teman-teman, pertama mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Nama gua Abdur. Gua akan menjadi mentor kalian semua selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu ke depan, atau hitungannya sebenarnya kelas sih ya. Jadi kita akan ada total tuh 4 kelas. Nah, ini kelas yang pertama. Jadi masih ada 3 kelas lagi. Nah, kelas yang pertama ini kita bahas MUN 101 atau dasar-dasar MUN. Lalu yang kedua itu kita bahas position paper atau paper tentang kebijakan negara masing-masing. Lalu yang ketiga kita bahas tentang simulasi, kita akan bahas tentang caranya delegasi di MUN itu berpraktik gitu ya, atau mengikuti konferensinya secara penuh. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada bahas draft resolution atau paper akhir dari konferensi MUN. Ada banyak istilah ya. Ada banyak istilah yang mungkin teman-teman akan kesulitan untuk memahami kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti MUN School. Makanya MUN School ini hadir untuk membantu teman-teman memahami itu semua. Nah, sebelumnya kalau teman-teman internetnya mendukung, silahkan untuk membuka kamera. Kalau tidak mendukung, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sambil mendengarkan, sambil mencatat, sambil belajar juga ya. Mungkin apalagi perkenalan lagi, aku baru aja lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia FAUI. Aku angkatan 2017 dan baru wisuda tuh baru banget minggu lalu, bulan lalu ya, bulan Maret. Dan sekarang lagi bekerja di salah satu perusahaan penjaminan BUMN. Nah, di sini aku menjadi mentor di GMM School itu sudah ini bulan keempat ya. Jadi aku sudah batch-nya itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya 4, totalnya 4. Dan sekarang itu kali keempat aku jadi mentor. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, teman-teman selamat datang dan semoga lancar untuk ibadah puasanya bagi yang berpuasa. Ya, semoga vibes-vibes puasa nih mendukung teman-teman untuk belajar ya dan tidak lemas. Jadi meskipun tidak ada air, tidak ada makan, tapi tenang aja, 2 jam lagi kita akan buka. Jadi bisa ditahan dulu karena kita nanti selesai jam 5. Oke, mungkin biar rame nih, boleh nih ditulis di Zoom chat box nih. Tulis nama kalian plus asal kampus kali ya. Ini aku mulai duluan ya. Abdur UI. Atau mungkin yang masih SMA, silakan tulis nama SMA-nya. Yang sedang berkuliah, silakan ditulis nama kampusnya. Biar kita saling kenal dan saling mengetahui satu sama lain. Ada yang mau volunteer jalan pertama? Biasanya jalan pertama nih yang membuka jalan-jalan berikutnya nih. Ayo, siapa yang mau kenalan? Gak usah ngomong, diketik aja nama plus kampus atau nama sekolah. Oke, mantap. Hanifa dari UST Yogyakarta. Salam kenal ya, Hanifa ya. Yuniar dari UPI. Salam kenal buat Yuniar. Dan teman-teman, ini ada nih dari Trinita dari UKI. Wah, mantap nih dari Cawang nih ya. Kebetulan gue waktu itu sekolahnya di Cawang nih. Siapa? Trin. Jadi tahu UKI. Karena kan haltenya kan sebelahan sama BKN. Oke, Nur Hafiza dari Padang, UNP, mantap. Aku keturunan Padang loh, tapi aku nggak bisa bahasa Padang. Ada Karisma dari ITS, halo, are-are, Surabaya, ya. Karina dari UB Malang, wah, mantep nih, jauh nih Malang nih. Terus Yasmin dari ITS juga. Oh, ini ada Arina nih dari SMA IT Almarjan, halo Arina. Ada lagi dari SMA N1 Kedung Waringin, Wilda, salam kenal Wilda. Terus dari UPN Jatim, Hairunisa, salam kenal. Ada dari SMP 1 Cimahi. Wah, SMP 1 masih SMP. Wah, keren-keren. Silvani, salam kenal Silvani. Ini aku salut ya sama Silvani dan teman-teman SMP lainnya udah sangat aktif di usia yang sangat muda gitu. Karena aku pas masih SMP, jangankan ikut pelatihan seperti ini gitu, bangun tidur aja susahnya bukan main gitu kan. Jadi makanya nih orang-orang dan anak-anak muda seperti Silvani dan teman-teman SMP SMA lain ini keren banget ya. Yang udah kuliah nggak usah khawatir, nggak usah merasa tersaingi, nggak apa-apa, kita belajar satu sama lain di sini. Karena gue juga telat waktu itu belajarnya juga pas baru kuliah. Oke, kita lanjut ya. Ada Sania tadi udah ya dari UPN Jatim, Pigi dari IAIN Purwokerto, halo. Ada dari Lampung, Man 1 Lampung, Cairani, halo. Alia dari SMP 255
Jaktim. Wah, ini nih kayak dekat sama rumah aku nih. SMP 25 Jaktim tuh iya bener di Raden Inten. Iya, aku di Rawamangun. Kalau tahu di Rabani dekat UNJ perempatan Sunan Giri. Ya di situ ya. Tapi aku waktu itu SMP-nya nggak di 255, aku di 216 di Jakarta Pusat. SMA-nya baru di Cawang, Jawa Timur. Oke, jadi curhat ya. Kita skip saja profil tentang diri gue yang tidak penting, karena di sini kalian teman-teman ingin belajar tentang MUN. Ini ada lagi yang sudah kenalan, kayaknya udah semua ya? Udah semua ya. Makasih semuanya udah kenalan. Kita di hari ini sampai jam 5 ya. 5 tank, tenang aja. Nggak bakal lama-lama banget karena emang kita pengennya tuh kelasnya itu efektif, efisien, dan teman-teman dapat semua ini. Ya, kita mulai aja buat hari ini. Jadi kita akan belajar tentang dasar-dasar MUN 101. Untuk materinya sudah aku share di grup WhatsApp, termasuk modulnya juga. Jadi teman-teman kalau tidak mau sambil mencatat nggak masalah, karena PowerPoint-nya sudah di-share. Tapi kalau misalkan ingin sambil mendengarkan dan menulis juga nggak masalah. Mungkin ada tambahan dari aku yang tidak ada di PowerPoint. Ya, seperti sekolah atau kuliah pada umumnya saja, tapi tidak sama dosen karena aku bukan dosen dan aku tidak aku tidak akan membawakannya seperti kuliahan gitu. Jadi tenang aja, bakal seru. Ya, semoga seru. Oke, kita bahas dulu what is Model United Nation. Nah, teman-teman, kalau di sini informasi yang dari aku terima panitia, kebanyakan dari teman-teman itu baru mulai ya MUN, jadi nggak masalah kalau misalkan belum pernah ikut. Atau yang udah pernah ikut, mungkin udah ikut sekali atau 2 kali, itu juga teman-teman di sini kita belajar lagi ya. Sekarang teman-teman bisa lihat nih yang ke sebelah sini ya, model UN definisinya. Definisinya adalah simulation of UN Committee Proceedings. Ya, kata kuncinya simulasi, tapi teman-teman silakan lihat kalimat yang kedua. Ya, UN Committee Proceeding, ya, persidangan komite PBB. Jadi yang disimulasikan itu komite PBB-nya, bukan PBB-nya secara keseluruhan. Sama kalau misalnya kita bilang simulasi sidang DPR. DPR yang mana nih? DPR kan gede kan? DPR itu kan institusi satu gitu kan. Dari rapat apa yang pengen kita simulasikan? Apakah rapat fraksi? Apakah rapat paripurna? Atau rapat apa? Itu ditentuin khususnya apa. Makanya kalau teman-teman dengar kata MUN, itu bukan PBB disimulasiin, bukan. Tapi salah satu komite dari PBB yang disimulasikan. Kak Abdur, kenapa pakai bahasa komite? Emangnya ada berapa komite di PBB? Jawabannya ada banyak, ya. Ada banyak dan bahkan kalau teman-teman lihat di strukturnya ya, mungkin aku sambil share screen strukturnya juga. Itu tuh ada kurang lebih nggak cuma komite tapi juga badan-badan baru di bawah PBB yang independen, tetapi dia juga masih di bawah sistem PBB. Ya, contoh misalkan UNESCO, ya, atau misalkan UNICEF, atau misalkan UN Human Rights Council. Mungkin teman-teman pernah dengar itu semua ya. Yang pernah dengar itu masih bagian dari PBB, tapi dia sistem subsistem yang terpisah. Ya, seperti misalkan kementerian. Kementerian di Indonesia kan ada banyak ya. Kementerian ada pendidikan dan kebudayaan, ya. Terus ada kementerian macam-macam. Nah, contohnya misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih, Kemendikbud yang sekarang dijabat posisi menterinya sama Pak Nadiem Makarim. Itu kan sekolah-sekolah di bawah provinsi gitu ya, atau misalkan kabupaten kota. Misalkan tadi nih, aku misalkan sebut misalkan ada nih Silvani dari SMP 1 Cimahi, ya. Terus Wilda dari SMA 1 Kedung Waringin. Ini kan semua di bawah dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota atau provinsi, ya kan? Nah, dinas-dinas ini dia itu di bawah pemerintah provinsi alias gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, tapi dalam penyelenggaraannya sekolah-sekolah ini juga ngikutin Kemendikbud. Misalkan soal keputusan sekolah ini mau work from home jadinya kayak orang kerja ya. Sekolah ini pengen online apa offline itu kan nunggu keputusan menteri, ya kan? Meskipun SMA-N dan SMP-nya itu berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Karena ada kepala SMA-nya kan, ada kepala sekolah, ya kan kepala tertinggi dari SMA N1 Kedung Waringin nih misalkan itu kan bukan Pak Menteri langsung, tapi kan ada kepalanya gitu. Nah, itu agak pusing ya, tapi kurang lebih seperti itu. PBB itu seperti itu fungsinya. Ya, dia ada fungsi-fungsinya.
Nah, mungkin sebelum aku lanjut, aku mau stop share screen ini dan aku akan coba untuk ke foto. Nah, ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di foto ini ya. Di sini itu, ini UN sebelah kiri ya, UN Principal Organs atau badan-badan penting atau badan-badan yang paling utama dari PBB. Ini ada beberapa, ada General Assembly, ya, ada Security Council, ada Economic and Social Council, ada Secretariat, dan juga ada Pengadilan Internasional atau International Court of Justice. Nah, ini semua di bawah PBB nih, enam-enamnya ini nih, ya. Di bawahnya lagi ada trusteeship. Nah, untuk misalkan General Assembly, dia dibagi-bagi lagi. Misalkan nih, teman-teman bisa lihat ada UNEP nih, yang di kursor aku. United Nations Environment Program. Mungkin udah pernah denger ya. Tapi misalkan UNICEF, United Nations Children's Fund. Ini General Assembly. Kalau yang Economic Social Council, yang biru muda nih, ya, itu ada, misalkan di sini teman-teman bisa lihat ada UN Forum on Forest, ya, Forum Kehutanan PBB. Terus ada UN Crime Prevention and Criminal Justice, Komisi Pencegahan Tindak Pidana dan juga Criminal Justice atau peradilan pidana dan sebagainya dan sebagainya. Ini contoh aja dari sekian banyaknya komite yang ada di PBB. Nah, yang teman-teman simulasikan adalah salah satu dari badan-badan ini, ya. Bisa dipahami ya. Ini mungkin aku share di grup aja biar enak, biar bisa dibaca juga. Sekarang aku pengen lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyain dari slide pertama ini karena mungkin lumayan ini ya, lumayan kompleks. Jadi harus teman-teman pastikan teman-teman itu bisa memahami ini semua. Nah, mungkin teman-teman bisa ke grup ya, ke grup di WhatsApp grup. Di situ aku kirim sistem UN. Oke, sudah dikirim ya. Oke, mungkin aku kasih waktu 1 menit ya. 1 menit untuk baca dulu yang aku kirim di WhatsApp grup biar paham ya. Dan dari sini teman-teman bisa pahamin sedikit aja, nggak usah dihafalin, nggak usah dipahamin aja kira-kira bentuknya. 1 menit dari sekarang ya, biar kita pahamnya pelan-pelan aja. Oke? Oke, udah ya. Kalau udah, kita lanjut lagi ke slide yang tadi. Yang ini, yang pertama. Nah, kita udah paham bahwa the body that can be simulated in MUN itu biasanya organ-organ yang langsung terhubung dengan sistem dari PBB itu sendiri atau United Nations itu sendiri, ya. Lalu yang kedua, ya. Kedua, MUN offers an opportunity for experiential education in practical global policy making. Jadi MUN itu menawarkan kesempatan untuk teman-teman semua nih yang hadir di MUN School hari ini untuk ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan yang akan memengaruhi global atau dunia. Ya, jadi apa yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman peragakan nanti di MUN itu teman-teman akan mempunyai pengaruh langsung terhadap keberadaan atau aktivitas manusia di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut tadi, misalkan UNICEF yang bahas tentang pendanaan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk anak, misalkan. Itu tuh baik kita bicara negara yang kita wakili nanti, ataupun negara-negara lain, itu akan terdampak. Ya, makanya itu biasanya yang mewakili negara di PBB kita sebut sebagai diplomat, ya, atau representatives atau perwakilan, ya, perwakilan negara. Jadi kalau Indonesia mengirimkan perwakilan, ya, perwakilan negara Indonesia, misalkan Bu Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, itu mewakili Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB.
Nah, Bu Retno ini punya kemampuan dan juga kekuasaan untuk menyuarakan suara Indonesia secara keseluruhan. Ya, paham ya? Jadi, saat Bu Retno duduk di sidang Dewan Keamanan PBB atau Security Council, itu akan langsung berkaitan sama pandangan Indonesia yang disuarakan di sana. Itu. Jadi Bu Retno tidak sedang membicarakan atas nama diri dia, enggak. Tapi dia sedang berbicara atas nama Indonesia. Ya, apa yang Bu Retno katakan nanti itu akan merepresentasikan aspirasi atau kebutuhan atau kebijakan dari Indonesia. Ya. Terus yang kalimat berikutnya, MUN participants play the role of diplomats tadi ya, in global committees, commissions atau council yang mewakili interest and policy, kebijakan, policy ataupun kepentingan of a member state or organization assigned to the delegates. Ya, jadi di sini teman-teman akan mewakili negara dan akan menyuarakan aspirasi dan kebijakan negara tersebut. Paham dari sini ya? Jadi MUN itu apa? MUN itu adalah simulasi sidang. Kita jadi diplomat suatu negara dan nggak harus negara yang kita asal aslinya. Misalkan aku orang Indonesia, nggak harus aku mewakili Indonesia, nggak. Bisa aja aku yang orang Indonesia di MUN itu mewakili negara Jerman atau negara Rusia atau negara Australia dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Ya. Itu malah lebih umum dibandingkan kita dapat negara sendiri, malah lebih jarang gitu sebenarnya di MUN. Ya. Paham ya dari sini ya, what is Model United Nations? Yaitu tadi simulasi sidang dari komite atau council PBB. Paham dari sini ya? Silakan untuk dipahami lebih lanjut. Dan kita lanjut ke sidang kedua. Sidang kedua. Slide kedua. Nah, definition. Definition ini ada 4 kurang lebih ya. Kurang lebih ada 4 dan dari 4-4 ini tuh akan kepake terus nanti di MUN tuh bahasnya ini lagi, ini lagi. Pertama, council atau committee. Ya, ini yang tadi sama ya. Council, committee itu sama ya. Jadi ada UN Human Rights Council, UNHRC. Ini tuh adalah sidang-sidang yang nanti yang akan menjadi tempat teman-teman menyimulasikan ya apa yang teman-teman nantinya wakili dari negara teman-teman ya. Jadi bisa council, bisa committee, namanya sama. Tapi beberapa ada yang committee juga, misalkan UN Sixth Committee, komite ke-6 PBB. Ini adalah komite yang membahas tentang hukum. Tapi kalau council itu biasanya tersendiri lagi, Human Rights Council. Oh, berarti ini komite HAM PBB. Kalau diterjemahkan ke Indonesia sih sama aja, komite, council sama aja. Biasanya kalau di Indonesia kan kita jarang pakai kata konsil, kan jarang ya. Kita lebih sering pakai komite, jadi sebenarnya sama aja. Itu ya, sidang dari suatu badan yang ada di bawah PBB yang berdiri sendiri, tapi masih terhubung, affiliated, atau linked directly to the United Nations. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, study guide. Guide for research and further preparation that is made by chair before the conference. Jadi ini adalah suatu bimbingan, ya, buku bimbingan, study guide untuk teman-teman pelajari. Isinya apa aja, Kak? Isinya ada topik atau isu yang dibahas, ya, dan juga perkenalan-perkenalan dari chair atau jurinya, ya. Jadi MUN itu sebenarnya adalah lomba, tapi dia bentuknya konferensi. Jadi bukan teman-teman mendebat orang, enggak, gitu ya. Ada sih debatnya ada, tapi aim-nya atau tujuannya itu bukan biar lawan itu kalah, bukan. Tapi di sini teman-teman tuh mencapai kolaborasi atau kerjasama. Ya, kalau teman-teman lihat di YouTube nih, ketik aja UN proceeding, sidang PBB, ya. Coba diketik, cari di YouTube, itu akan teman-teman lihat tuh, oh ternyata mereka tuh akan mendebat, tapi nanti di hasil akhirnya debatnya itu akan berbentuk dokumen yang namanya tadi draft resolution. Ya, ntar kita bahas lagi. 3, position paper. Nah, ini adalah istilah ketiga yang teman-teman harus tahu. Jadi sebelum negara itu masuk ke sidangnya, mereka itu harus buat paper masing-masing. Ya, negara masing-masing bikin paper sebelum sidangnya mulai. Apa isinya? Isinya itu adalah kebijakan dan juga kepentingan dari negara yang menulis position paper tersebut. Tujuannya apa, Kak Abdur? Position paper ini bertujuan untuk ya menjelaskan kebijakan dan kepentingan suatu negara terhadap isu yang sedang dibahas. Jadi bukan ngejelasin profil negara. Misalkan Indonesia adalah negara kepulauan dengan total 34 provinsi, ya ibu kota di Jakarta dan sebagainya, bukan. Tapi menjelaskan posisi Indonesia di suatu isu. Misalkan kita lagi bahas WHO, World Health Organization, atau Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, itu kan pengen ngadain sidang. Indonesia diundang nih. Nah, perwakilannya Indonesia nih akan menulis isu yang dibahas di situ. Yang dibahas WHO ya, Kak? Bukan. WHO itu komitenya.
topiknya ada lagi. Misalkan sidang WHO, topiknya bahas vaksinasi COVID-19. Oh, berarti nanti Indonesia di position paper-nya akan menulis ya topik tentang vaksinasi COVID-19, tapi dari kacamata Indonesia sendiri. Contoh, Indonesia menjelaskan bahwa vaksinasi itu dimulai dari misalkan tenaga kesehatan terlebih dahulu atau lansia terlebih dahulu gitu ya. Indonesia ngejelasin program-programnya itu apa. Itu yang dijelasin. Terus yang keempat ada draft resolution atau resolusi akhir ya. Ini adalah dokumen formal ya yang merupakan hasil akhir dari seluruh diskusi teman-teman. MUN itu kan bisa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari bahkan. Nah dari total 3 hari ini itu akan dirangkum ya dan juga dibuat menjadi produk akhir berupa draft resolution. Jadi dari sini teman-teman akan membuat suatu draft resolution yang memuat hal-hal yang didiskusikan oleh negara-negara yang telah disepakati. Paham ya? Jadi that have been discussed and will be voted. Jadi yang didiskusikan bukan berarti semuanya dimasukin. Oh, ini kita masukin, ini kita masukin. Enggak. Yang dimasukin adalah yang kira-kira dapat mendapatkan suara terbanyak. Sama kayak kita misalkan pemilihan presiden. Calon pasangan A dan calon pasangan B. Kan mereka harus menjual ide untuk meraih perhatian dan dapat vote kita, ya kan? Ini juga sama. Kita harus bisa membuat resolusi yang bisa memukau, memikat perhatian orang, ya, biar orang pilih draft resolution kita, karena nanti draft resolusinya akan di-vote, ya, akan dipilih draft resolusi mana yang terbaik dan memiliki suara terbanyak. Kak Abdur, berarti draft resolusinya ada banyak dong? Iya, jawabannya iya. Draft resolusi lebih dari satu, ya. Bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa 5, bisa 6, tergantung dari dinamika sidangnya. Paham ya? Kalau position paper, satu negara satu. Nggak bisa satu negara bikin 2. Ya, kalau di MUN, draft resolution bisa banyak. Dan dibuat tidak hanya oleh satu negara, tapi oleh beberapa kelompok negara. Jadi misalkan Indonesia, Singapura, Jepang, Inggris berkumpul ya bikin satu kelompok ya, kelompok A misalkan yang terdiri dari 4 negara, karena mereka melihat vaksinasi itu harusnya kayak gini, mereka mikir oh ya udah kita bikin draft resolusi itu sendiri yuk. Itu bisa banget gitu. Bisa banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas terakhir khusus draft resolution. Kalau position paper kita bahas di kelas berikutnya yang kedua. Oke. Yang penting kita tahu dulu definisinya. Oh, tadi Kak Abdur udah jelasin council committee itu komite yang kita coba nanti jadikan simulasi sidang. Itu ya. 2, study guide. Oh, ini adalah buku bimbingan ya, buku pedoman ya kurang lebih dari chair atau juri untuk kita para delegasi dalam mempersiapkan council-nya. Ya, simulasi council-nya. 3, position paper itu paper yang dibuat masing-masing negara. Terus yang keempat, draft resolution-nya adalah hasil akhir dari diskusi semua delegasi atau negara. Paham ya? Itu 4 definisi utama. Teman-teman silakan sebelum aku lanjut ke slide ketiga. Nah, ini ada yang mau bertanya boleh? Silakan yang mau bertanya bisa via chat atau di unmute langsung nggak apa-apa. Oh ya teman-teman kalau mau bertanya langsung potong aku aja lagi ngomong. Misalkan aku lagi ngomong nih, nggak apa-apa potong aja. Karena kalau lagi mode share screen seperti ini, aku kadang nggak ngeh gitu. Kalau misalkan ada yang raise hand atau ada yang unmute, jadi suaranya dikencengin aja. Tapi kalau teman-teman tulis di Zoom chat box itu notifnya muncul. Ya, jadi bisa via Zoom chat atau via unmute langsung. Ya. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Pertama, tadi definisi 4 istilah, sekarang definisi yang lain. Ini aku akan menggeser diriku ke sini, dan teman-teman bisa lihat di sini ada chair 3 orang ya. 3 orang, yang tengah itu biasanya ketua jurinya. Ya, kita biasanya nyebutnya head chair. Yang kiri dan kanan itu assistant chair, atau asistennya si orang yang di tengah. Tapi ini biasanya ya, kadang tuh head chair duduknya bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau misalkan dia lagi bertukar fungsi. Jadi chair itu ada yang mencatat hasil speech teman-teman atau hasil pidato teman-teman, ada juga chair yang menilai performa teman-teman. Ya misalkan ini bagus apa enggak gitu. Jadi ada fungsinya. Tapi kita nggak perlu bahas itu, karena yang kita bahas di MUN School ini adalah posisi teman-teman sebagai delegate. Itu ya. Kalau chair berarti bukan cuma kursi artinya, tapi juga bisa juri. Atau yang bisa teman-teman lihat definisinya, a person that is tasked to moderate and assess the delegate's performance. Ya,
Kak, ini berarti mereka juri menilai kita ya? Iya, betul. Tapi selain menilai, mereka juga akan moderate the session atau memimpin moderasi atau jalannya debat atau simulasi sidangnya. Jadi mereka yang akan menentukan siapa yang akan maju, siapa yang akan nanti dapat giliran untuk ngobrol dan sebagainya. Itu ya, Cem. Kedua, plakard nih. Teman-teman bisa lihat di sini orang yang perempuan nih bawa plakard. Itu tuh penanda dari negara yang diwakili oleh perempuan itu. Jadi kalau misalkan aku bawa plakard ya, itu berarti ada nama negara aku di situ, ya. Jadi misalkan negaranya Indonesia, saat dia ngangkat, ya, dia menyatakan kepada chair bahwa Indonesia siap untuk berbicara, ya, menyatakan ready, ya, menyatakan bersedia untuk berbicara. Tapi Indonesia belum boleh ngomong, dia cuma boleh ngasih tau doang, gue siap buat ngomong kalau kalian pilih chair, gitu kan. Nanti kalau chair bilang, oke, delegate of Indonesia, you're recognized, itu Indonesia udah boleh ngomong tuh. Kenapa sih Kak Abdur kok kita pakai plakat seperti ini? Karena di simulasi sidang PBB, kita bukan debat kusir, kita debat terstruktur, terorganisir. Ya, jadi kalau mau ngomong, kita nggak bisa asal ceplos gitu. Harus angkat tangan dulu, ya. Harus angkat tangan, angkat plakat, ya. Sekalian angkat tangan juga sih. Angkat tangan plakat. Dan kalau sudah diakui, sudah dipilih, oke, Indonesia silahkan gitu. Sama chairnya, baru boleh ngomong. Agar rapih dan gak ribut gitu ya, itu plakat ya. Kak Abdul, kalau di Zoom online gimana MUN-nya? Nggak ada. Sayangnya nggak ada. Kalau Zoom online pakai fitur raise hand yang ada di Zoom masing-masing. Jadi kalau teman-teman lihat di partisipan ya, teman-teman kalau buka partisipan nih di bawah nih, itu kan ada tanda titik 3 ya, terus ada tulisan raise hand, ya kan. Nah itu teman-teman kurang lebih kayak gitu kalau online. Tapi kalau di aslinya, teman-teman itu ya harus mengangkat langsung plakatnya, gitu ya. Itu tentang plakar. Terus yang ketiga ada delegate, ya. Chair itu bukan delegate ya. Selain yang tiga ini nih, nah ini tiga ini, itu dia delegasi atau partisipan lombanya, pesertanya, ya. A person who will represent a certain country that will be the main actor of an MUN conference, ya. Itu definisinya, ya. Jadi delegate itu peserta, chair itu juri, plakar itu adalah kain kartonnya, gitu ya, paham ya? Oke, ini flow-nya yang lebih penting ya. Ini adalah urutan MUN. Kalau tadi kan dari tadi aku cuma ngomong istilah-istilah. Nah, ini kita bicara tentang flow. Aku jelasin brief dulu ya, umum dulu ya. Jadi MUN itu dimulai dengan pertama roll call, ya, atau absensi, ya. Jadi setiap negara yang hadir akan dipanggil namanya, ya, dan setelah dipanggil namanya, mereka akan dipresensi, diambil absensi lah bahasanya gitu, dites dia ini hadir apa enggak. Jadi kalau misalkan urutannya pertama ada Angola, ada nggak ya negara Angola, ada nggak ya? Atau ganti Algeria, terus misalkan B-nya apa, B misalkan Britain UK ya. Oke, kita skip B, aku nggak kepikiran nih. C misalkan Kanada. Nah, Kanada. Oke, B gue baru kepikiran. Belgium. Nah, ya tiga ya. Algeria, Belgium, Kanada. Nah, ini akan diabsen tiga-tiganya nih dari awal sampai akhir berdasarkan alfabet. Jadi kalau misalkan chairnya nanya delegate of Algeria. Misalkan aku Algeria, aku akan bilang delegate of Algeria is present and voting. Delegate Algeria itu hadir dan ikut voting. Ya, nanti dicatat sama chair. Ya, itu kurang lebih gitu. Jadi dari Algeria, Belgium, Kanada terus sampai bawah yang alfabet terakhir itu akan diabsen dan cukup absen aja. Jadi teman-teman nggak perlu pidato, nggak perlu apa, cukup bilang hadir apa nggak hadir. Bilang hadir atau hadir dan voting. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa. Kedua, General Speakers List atau GSL disingkatnya. Ini adalah saat dimana teman-teman mulai berdebat, ya, mulai berdebat dan mulai menyuarakan pendapat negara teman-teman yang teman-teman wakili. Itu GSL. 3, Moderated Caucus, ini yang dibahas sedikit beda sama General Speakers List. Kalau GSL itu umum, kalau Moderated Caucus itu khusus, ya, caucus ya.
Kenapa moderated? Karena dia dipimpin jalannya itu oleh si chair. Jadi chair yang menentukan siapa yang ngomong, siapa yang berbicara berikutnya, apa topik yang mau dipilih, kapan votingnya dan sebagainya, itu chair yang menentukan. Ya. Jadi kalau misalkan di General Speakers List kita cuma bahas vaksinasi aja, moderated caucus kita bahas misalkan proses prosedur vaksinasi di masing-masing provinsi. Oh, itu udah lebih spesifik itu. Ya. Itu dibahasnya di yang nomor 3 ini. Nomor 4, unmoderated caucus. Ini adalah caucus yang tidak dimoderasi. Artinya teman-teman dipersilakan untuk jalan-jalan, ya, ngobrol sama siapapun tanpa diatur sama chairnya. Kalau di real offline MUN, itu teman-teman bisa keluar masuk dari ruangan, jalan-jalan nyamperin delegate manapun, itu bebas. Kalau moderated caucus, teman-teman harus duduk. Ya. Kalaupun mau berbicara, itu kalau dipersilahkan aja. Beda sama unmoderated caucus, unmoderated tidak dimoderasi, artinya dia tidak diatur gimana-gimananya. Seperti itu ya. Terus ada voting procedure. Voting procedure itu adalah prosedur voting atau draft resolution yang mau di voting tuh mana-mana aja itu di yang ini terakhir ini ya, voting procedure. Jadi kan draft resolution tadi ada banyak ya, ada draft resolution negara ini, kelompok negara ini, itu akan di voting mana nih yang paling banyak yang paling banyak mendapatkan suara terbanyak ya. Kalau yang paling dapat ternyata si draft resolution yang A ini, maka draft resolution A ini akan sah. Dia itu berlaku untuk seluruh negara, termasuk negara-negara yang nggak setuju. Konsepnya gitu ya. Sama kalau kita ketua kelas melakukan voting, ya. Dari 30 siswa, 20 setuju, 10 nggak setuju. Itu kan udah lebih dari 50% plus 1 ya. Berarti si ketua kelasnya terpilih, 10 yang nggak setuju sama si ketua kelas ini, tetap harus nurut sama ketua kelasnya karena dia ketua kelas yang sah. Draft resolution juga gitu. Meskipun dia nggak setuju, dia tetap harus tunduk sama yang secara sah sudah dipilih sebagai ketua kelas. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Kita lanjut ke roll call. Oke, lagi-lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Aku tunggu 10 detik ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Roll call. Roll call itu adalah tadi absen ya. Jadi bisa present and voting. Nah ini teman-teman mohon disimak ya. Jadi kalau present and voting, itu artinya menyatakan bahwa negara saya hadir dan negara saya akan turut serta dalam proses voting. Artinya dia akan memilih antara menyetujui, yes, atau tidak menyetujui, no. Kalau dia bilangnya Belgium atau Canada is present, ya present doang, nggak voting, itu berarti dia punya 3 pilihan. Antara dia menyetujui, yes, menolak, no, atau dia abstain. Ya. Di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin untuk memilih abstain, itu artinya teman-teman memilih untuk tidak ngomong yes, tidak ngomong no. Ngerti nggak? Jadi abu-abu di tengah-tengah. Jadi kamu setuju apa enggak? Ya nggak setuju. Oh kamu nggak setuju berarti? Ya bukan nggak setuju juga. Itu kurang lebih bahasa kitanya pelin-pelan. Ya. Tapi pelin-pelan di sini bukan pelin-pelan karena tidak bisa menyatakan setuju apa enggak. Tapi karena dia emang tidak mau menunjukkan keberpihakan. Contoh, aku nggak ikut ini, aku nggak ikut draft resolusi ini, tapi bukan berarti aku nggak setuju. Ya, aku abstain. Ya, itu bahasanya kurang lebih gitu. Ribet ya, tapi emang faktanya seperti itu. Negara itu bisa memilih untuk abstain atau di abu-abu. Kabdur, kenapa ada opsi abstain? Emangnya nggak? Kenapa kalau yes? Kadang itu kita nggak bisa menentukan sikap secara permanen sebagai suatu negara. Ya, kita nggak bisa secara 100% memilih yes, karena kita merasa, oh kayaknya aku di kebijakan negara aku seperti ini, tapi masa aku di tingkat voting internasional aku milihnya berbeda gitu. Itu akan jadi konflik itu. Makanya opsi abstain itu hadir teman-teman semua untuk memudahkan negara dalam menyatakan sikap tapi nanti di masa depan. Ya, itu contoh aja. Teman-teman bisa lihat yang nomor A sama B ya, huruf A sama B, sorry. Present may abstain in substantial voting. Jadi hanya pada voting-voting yang sifatnya substansial.
atau draft resolution mau dipilih itu substansial karena kita bahas substansi atau ilmu atau pengetahuannya tuh dagingnya ya bahasa anak sekarang ya. Dagingnya tuh dibahasnya tuh nanti pas draft resolution. Tapi kalau bahasnya prosedural, ya contoh misalkan menentukan topik ini mau dibahas apa enggak. Itu kan prosedural, ya kan? Cuman ngasih tahu, aku setuju nggak ya topik ini dibahas apa enggak. Kalau misalkan aku ngomongin gini, aku setuju topik ini dibahas. Itu kan belum tentu setuju sama topiknya, ya kan? Dia cuma bilang, oke, topik ini bagus buat dibahas, tapi belum tentu aku menyatakan setuju atau nggak setuju. Makanya itu disebutnya prosedural, karena tidak menyatakan suatu kesetujuan, gitu ya. Kalau present and voting, dia wajib memilih yes atau memilih no. Paham ya? Ini tenang aja, kita akan bahas di kelas ketiga biar lebih paham, tapi ini dasarnya banget. Paling nggak teman-teman bisa bedain apa itu present dan apa itu present and voting. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini berikutnya, GSL atau General Speakers List. Ini adalah saat dimana teman-teman itu membahas suatu topik secara umum saja, ya, nggak bahas spesifik. General sesuai namanya, ya. Speak generally and have no specific topic, ya. Ini tempat teman-teman ngasih tahu kedudukan teman-teman itu di mana. Contoh, as the representative of Canada, we believe that vaccination should be distributed first to cities instead of villages. Ya, Kanada percaya bahwa vaksinasi ini harusnya dimulai dari kota dulu, baru ke desa, dan bukan sebaliknya. Oh, berarti Kanada ngasih tahu ke seluruh negara yang ada saat itu bahwa posisi Kanada dalam vaksinasi itu mengutamakan orang kota dulu, baru orang desa. Nah, nanti negara lain juga bisa nih ngomong yang lain sesuai pendapatnya masing-masing. Misalkan Indonesia. Here, Indonesia believes that vaccination should be first, starting in the level of villages, and then we can continue and move on step by step to the level of citizens in the urban areas. Ya, jadi dari desa dulu baru ke area-area urban. Ya, pendapatnya kenapa Indonesia jelasin juga tuh. This is because we believe that people coming from the villages and residing in village areas are the most vulnerable to the COVID-19 virus. That is why vaccination should start from the villages instead from the urban areas. Nah, itu contohnya aja. Gitu ya. Jadi menyatakan posisi masing-masing negara. Ya. Berapa lama Kak Abdur? 1,5 menit. Ya. Harus selesai apa enggak 1,5 menit? Boleh enggak. Ya, jadi kalau misalkan cuma ngomong 45 detik, kan masih ada sisa 45 detik juga tuh. Itu bisa dikirim ke 3 orang. Ya. Pertama ke other delegates. Jadi misalkan Indonesia selesai ngomong nih. Okay, that will be all from Indonesia. And Indonesia would like to yield the remaining time to the delegate of United States of America. Nah, nanti Amerika dapat tambahan 45 detik operan dari Indonesia. Ya. Ngomong tuh Amerika sama 45 detik. Nah, nanti giliran berikutnya, Amerika kan masih punya giliran sendiri. Ya, itu dia ngomong lagi. Jadi yang dari Indonesia itu cuma operan sisaan aja. Kapan sih Kak Abdur kita ngasih time ke orang lain? Itu saat kita merasa sudah satu frekuensi bahasa anak sekarang. Satu frekuensi sama negara lain. Misalkan, gue setuju nih sama negara ini nih. Kayaknya dia perlu ngomong lebih deh, biar bisa bantu gue juga. Itu bisa kasih. Ini sebagai cara untuk mencari teman, ya, mencari tim baru dan sebagainya. Selain ke delegate lain, bisa juga ke chair yang ketiga. Chair ini maksudnya adalah saat teman-teman itu merasa nggak mau ngomong apa-apa lagi, terus nggak mau ngasih waktunya ke siapa-siapa juga, mau udahan aja bahasanya gitu. Ya udah ngomongnya, delegate of Indonesia would like to yield the time back to the chair. Gitu ya. Kalau yang POI itu points of information. Artinya teman-teman membuka sesi tanya jawab. Jadi misalkan ngomongnya udah 1 menit, kan 90 seconds, sisa 30 detik kan. Nah, dari 30 detik ini, Indonesia ngomong nih. Indonesia would like to yield the remaining time for question and answer session. Jadi kalau POI itu, points of information itu adalah sesi di mana negara lain itu bisa menanyakan sesuatu ke negara yang sedang berbicara tadi. Jadi kalau misalkan Indonesia sedang berbicara dan membuka opsi POI, maka negara lain itu bisa untuk bertanya ke Indonesia. Ya, bertanyanya apa? Bertanyanya terkait dengan apa yang dibicarakan di speech selama 1,5 menit tadi, atau tadi konteksnya 1 menit ya. Misalkan Prancis angkat tangan, terus dia nanya ke Indonesia. Delegate of Indonesia
how should vaccination be distributed after 3 months of the first distribution. Ya, gimana caranya vaksinasi harus didistribusikan setelah proses pendistribusian pertama yang sudah berlangsung 3 bulan terakhir. Itu contohnya. Ya, itu 3 cara untuk kalau ada remaining time. Kalau ngepas 1,5 menit, maka nggak usah dikirim ke siapa-siapa, itu udah otomatis elapse atau habis. Seperti itu ya. Itu general speakers list. Sesi di mana teman-teman bisa ngoper waktu, bisa bicara secara umum, dan sebagainya. Dipahami ya? Kita lanjut ke berikutnya, yang moderated caucus. Oke, sebelum lanjut ke moderated caucus, ini ada beberapa tips. Jangan ngasih sesuatu yang terlalu spesifik, ya. Don't be too specific, dan jangan kelamaan. Don't speak too long, sama jangan repetitif. Jangan mengulang-ulang apa yang delegasi lain sudah bicarakan. Ya. Dus-nya adalah semuanya secara briefly. Kasih tahu stance country teman-teman secara briefly, background issue secara briefly, solusi juga secara briefly. 3 hal ini ya, stance, background, solution. Gitu ya. Terus berikutnya, moderated caucus. Ya, di sini teman-teman contain subtopic and total time in each speaker time. Jadi subtopiknya itu masing-masing. Dari moderated caucus itu subtopiknya bisa berbeda-beda. Misalkan vaksinasi, yang dibahas itu bisa subtopik yang lain gitu. Jadi nggak harus vaksinasi distribusi doang. Gitu. Bisa juga misalkan vaksinasi ini dasarnya apa, atau vaksinasi ini siapa penyedia obatnya, dan sebagainya, itu bisa. Selama dipilih oleh kebanyakan negara atau majority. Jadi setiap membahas sesuatu di moderated caucus, itu tuh harus di voting dulu. Dengan rumus 50% plus 1 atau majority vote. Ya. Dengan mendapatkan suara minimal 50% plus 1, maka topiknya sudah bisa dibahas. Ya, jadi misalkan kalau aku ngasih gagasan ke chair, misalkan, Delegates of Indonesia would like to propose a moderated caucus for 15 minutes total time with 1 minute speaking time each to talk about vaccination distribution. Ya, jadi setelah ngomong subtopiknya, itu ngomong total sama each speaker time-nya. Ya, nah, paham nggak? Jadi ini coba kita bahas di slide berikutnya. Kayak gini ngomongnya. Delegate of France would like to propose a moderated caucus, ya, for 10 minutes total with 1 minute speaking time each to talk about the root cause of the problem. Maksudnya apa sih, Kak Abdur? Kok ada 10 menit total, 1 menit masing-masing? Itu apa maksudnya? 10 menit total itu berarti kita menawarkan gimana kalau misalkan kita bahas topik ini 10 menit. Ya. Tapi kan yang bakal bahas topik ini kan nggak cuma satu negara, akan banyak dong. Makanya selain aku kasih tahu total time-nya berapa, kita kasih tahu juga speaking time-nya berapa masing-masing. 1 menit. Oh, berarti dari total 10 menit yang tersedia, masing-masing negara tuh bisa ngobrol, bisa berbicara selama 1 menit. Berarti total ada berapa? Ada 10 negara. Ya. Kak, kalau 2 minute bisa nggak? Bisa. Jadi 10 minute total, 2 minutes speaking time each. Berarti ada berapa? Ada 5 negara. Masing-masing 2 menit, total 10 menit. Ya. Kak Abdur, kalau 3 menit bisa nggak? Nggak bisa. Karena maksimalnya itu masing-masing 2 menit. Dan untuk total time-nya masing-masing itu 20 menit. Nanti kita belajar soal hitung-hitungan ini nanti di kelas ketiga. Ini seru banget jujur. Tapi nanti untuk saat ini teman-teman hanya perlu tahu bahwa kalau pengen ngajuin moderated caucus, dia template-nya seperti ini. Ya. Nama negara, moderated caucus, total time, speaking time, sama konten atau topiknya. Gitu ya. Bisa dipelajari dan internalisasi secara pelan-pelan dulu. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ini masih tentang flow yang ketiga ya, moderated caucus. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Nah, ini do's and don'ts-nya harus simple ya. Jadi kalau misalkan pengen bahas penyebab kenapa sih harus ada vaksin, ya jawab template-nya root cause of vaccination aja gitu. Nggak usah dijelasin panjang lebar, kebanyakan nggak boleh. Ya, karena nanti ujung-ujungnya yang ditulis itu intinya aja. Ya. Terus jadilah pembicara yang mudah untuk dipahami, easy to be understood, dan everyone can join as a speaker. Ya, and give speech based on the related motion. Ya, itu do-nya. Don'ts-nya adalah jangan agendanya loncat-loncat. Jadi kalau misalkan sudah ditentuin sama chair bahasnya itu tentang vaksinasi, ya, distribusi vaksinasi, maka yang dibahas itu. Jangan kita bahas vaksinasi boleh apa enggak, gitu kan. Padahal kita pengen bahas penyebarannya. Ya. Kedua, redundant. Kalau udah dibahas,
jangan dibahas lagi, nanti redundant berulang gitu kan. Ngapain kita bahas yang sudah dibahas sebelumnya. Tuh. 3, give speech not based on the related motion. Jadi jangan ngasih speech atau pidato ya saat kita maju ke depan nih. Kita malah bahas yang bukan ditentuin sama motion. Itu akan jadi beda itu. Ya gitu ya. Itu moderated caucus. Nah, ini yang berikutnya ada unmoderated caucus. Ya, you may move from your seat and join groups or block. Kalau teman-teman lihat di gambar yang di atas aku nih, ini kan orang-orang pada berdiri nih. Kan ada kursi nih di atas nih. Kan kursi nih, ya. Tapi pada nggak duduk, pada berdiri. Nah, kalau di offline MUN itu kayak gitu. Teman-teman boleh pindah-pindah, teman-teman boleh ya kemana aja, tapi dibatasin waktunya. Ya, dibatasin total waktunya. Jadi 10 menit dikasih nih misalkan. Unmoderated caucus. Berarti teman-teman selama 10 menit tuh boleh ngapain aja. Tapi kalau udah lewat 10 menit, teman-teman harus balik lagi ke kursi masing-masing. Gitu ya. Dan cara ngomongnya, kalau tadi kan yang sebelumnya yang moderated caucus itu kan ada total time-nya, ada speaking time-nya, ada topiknya. Kalau di unmoderated caucus cukup total time-nya aja. Ya. Dan nggak perlu ngasih tahu, Chair, aku nawarin kita unmoderated caucus, bahas tentang ini selama seini tuh nggak usah. Cukup kasih tahu total time-nya aja. Karena apa? Karena unmoderated caucus itu tidak dibatasi untuk membahas topik yang bersifat khusus. Alias teman-teman dibebaskan untuk bahas apa aja. Karena ini unmoderated caucus, ya. Tidak dipimpin, tidak dimoderasi, ya. Dan ini biasanya baru bisa dilakukan kalau misalkan sudah dilakukan moderated caucus dulu. Jadi nggak bisa kita langsung unmoderated caucus di hari pertama, itu nggak bisa. Ya, harus ada beberapa moderated dulu, baru unmoderated. Kenapa kabir kayak gitu? Biar terstruktur. Jadi kita bahas dulu apa yang disepakati, nanti baru dibebasin. Nanti baru balik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini biasanya untuk kita nyari teman sama drafting. Drafting apa? Drafting resolusi yang tadi. Ya. Nih, contoh template-nya. Delegate of Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Udah, gitu aja. Nggak perlu kasih tahu pengen bahas apa, masing-masing negara berapa menit, nggak usah. Karena emang dibebaskan sebebas-bebasnya, negara boleh ngomong selama full 15 menit, mau cuma ngomong 30 detik, boleh. Karena ini emang nggak ada yang mimpin, caranya nggak bakal nentuin siapa-siapanya. Ya, gitu. Terus, do's and don'ts-nya, jadilah delegasi yang diplomatik, ya. Jangan pernah ngomong kasar, jangan pernah berkata-kata kasar, atau mencela negara lain, atau memotong negara lain saat lagi berbicara, itu nggak boleh. Itu berarti tidak diplomatis. Ya. Jangan terlalu dominan, ya. Kasih waktu ke orang lain untuk berbicara. Terus listen to others, try to create a block. Jadi jadilah orang yang mendengarkan selain orang yang ngasih tahu atau ngasih gagasan, ya. Jadi jangan diem aja dan jangan cuma ngomong doang aja, tapi juga mendengarkan. Gitu ya. Terus don'ts-nya adalah don't cut someone when they speak, ya, it's unethical, dan jangan menjadi seseorang yang suka merendahkan negara lain hanya karena pendapatnya beda. Itu nggak boleh ya. Jadi harus dijaga manner-nya. Gitu ya. Oke, tips for speech. Pertama, grab attention. Ya, start with quoting. Ya, misalkan sebelum aku mulai speech nih. Thank you, Chair. Honorable delegates. Human rights is a right of everyone, and women's rights are also a part of human rights. Jadi dimulai dengan kata-kata mutiara. Ya, itu bisa juga. Jadi nggak perlu harus misalkan delegate of Indonesia believes that this problem should be best answered with this solution. Jangan. Tapi dibikin jadi bagus, dibikin jadi terstruktur dan cantik. Ya, misalkan bahasnya tentang hak asasi perempuan. Kita ngomong dulu di awal. We should believe that women's rights are also human rights. Based on this notion, every single action that is done by each member state should be based upon the prioritization of women's rights protection. Nah, terus baru masuk. That is why Indonesia believes that what we're doing right now in our country, which is about protecting women's rights, should also be reflected to other countries' actions as well. Itu juga bisa. Jadi mutiara-mutiaranya yang cantik-cantiknya di atas, ya, baru ke konteks Indonesia. Dijelasin dulu, oh, hak asasi perempuan itu bagian dari hak asasi manusia loh. Jadi karena itu perlindungannya pun juga harus sama, gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh perlindungan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena kan dua-duanya sama-sama hak asasi manusia. Itu contoh aja, ya.
Terus structured well. Jadi kasih tahu kapan kita lagi bahas masalah, kapan kita lagi bahas solusi, kapan kita lagi bahas yang lain-lain, itu harus di-structure dengan baik. Ya. Clear and on point. Jadi kalau di MN itu everything will be counted with a timer. Ya, jadi harus selalu, semuanya itu selalu dikasih waktu. 10 menit, 5 menit, atau 1 menit. Maka adanya keterbatasan waktu ini, karena itu teman-teman harus bisa pandai dalam ya mengelola waktunya. Gitu ya. Clear and on point. Nah, ini ada beberapa tips ya. Pertama, pakai formal suit ya, jangan pakai kaos kayak gue sekarang, jangan. Pakai formal suit ya, pakai jas buat yang laki-laki atau mungkin blazer buat yang perempuan, pokoknya yang formal. Ya, use third person. Jadi pakai kata-kata ketiga. Jangan pernah ngomong saya percaya bahwa yang terbaik adalah ini. Jangan. Who are you? Right? Yang kita bicarakan kan di sidang itu kan negara ya. Jadi ngomongnya Indonesia believes that this. Ya, atau we believe that this, and this. Third person, orang ketiga. Jangan pernah pakai first atau second. Ya. Research is mandatory for preparing the conference. Jadi kalau nggak tahu apa yang di-riset, ya jangan harap delegasi bisa setuju sama kalian. Kalau kalian aja nggak tahu apa yang kalian omongin. Ya. Terus tadi udah be diplomatic, speak up, and always prepare. Ya, jangan pernah malu untuk berpendapat. Ya. Respect the chair. Ini juga nggak kalah penting ya. Pastikan teman-teman menghormati chair yang sedang memimpin jalannya diskusi. Ya, ini dus-nya. Oke? Terus don'ts-nya seperti biasa tadi, jangan pakai casual t-shirt, jangan ngomong kalau belum dipersilahkan, ya. Jangan ketiduran dan jangan panik. Ya, ini kayaknya paham ya semuanya. Ya. Oke. Terus tips for research, pertama tahu mandate atau role. Jadi kalau misalkan UN Human Rights Council, ya komite HAM PBB, nggak mungkin dong bahas bukan selain HAM, ya kan? Masa kita bahas tentang budaya gitu kan? Ada sih hak atas kebudayaan, ada, cuman jangan bahas tentang budayanya secara spesifik doang, gitu. Tapi bahas konteks hak asasinya, ya. Terus know the background and topic. Jadi kalau nggak tahu kenapa topiknya bisa muncul in the first place, di awal kenapa dia bisa muncul, ya susah buat kita pahamin isunya ini gimana, ya. Terus understand the framework and past action. Pastikan teman-teman memahami tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga nanti saat menawarkan solusi, itu bukan yang ditawarkan tuh bukan yang udah ada sebelumnya, tapi yang baru dan juga bisa menyelesaikan masalah. Terakhir, understand your country stand. Selalu pahami kedudukan teman-teman tuh gimana, pro apa kontra, apa setengah pro, setengah kontra, dan selalu kasih possible solution. Ya, jangan jadi negara yang cuman ngasih tahu, oh ini salah, tapi pas ditanya, ya udah kalau ini salah gimana caranya biar benar, kalian jawabnya nggak tahu. Ya, jangan jadi korektor doang, tapi jadilah suatu aktor yang bisa membawa perubahan baru dalam bentuk solusi yang baru juga. Gitu ya, paham ya? Jadi negara, meskipun negara, tapi kita tetap berperspektif sebagai layaknya seorang perwakilan seluruh dunia gitu. Apa yang terbaik sih buat kita semua gitu. Tapi meskipun demikian, kita nggak boleh bohong juga, ya. Kita nggak boleh menutup mata bahwa kepentingan negara itu di atas kepentingan negara lain. Ya, negara kita kepentingannya pastinya di atas kepentingan negara lain. Tapi bukan berarti kita memprioritaskan diri kita doang, enggak. Kita bikin balance. Gimana caranya kita kepentingan itu terlindungi, tapi kepentingan negara lain juga jalan. Caranya gimana? Itu yang teman-teman harus riset. Ya, itu kemampuan MUN tuh diujinya tuh di situ. Oke? Oke, ini ada tugas tapi nggak wajib. Jadi kalau nggak mau dikerjain nggak apa-apa, dikerjain juga nggak apa-apa. Ini buat yang mau belajar aja. Misalkan, Kak Abdur, aku pengen belajar cara riset yang baik dan benar, gimana sih? Silakan dibikin homework-nya. Jadi teman-teman riset apapun, ya. Misalkan, Kak, aku pengen bahas tentang COVID, ya udah bahas tentang COVID, tapi dari kacamata negara apa? Tentuin negaranya bebas. Nggak harus Indonesia, nggak harus apa. Tentuin negara. Misalkan, Kak Abdur, aku pengen bahas tentang tindak pidana terorisme nuklir, ya, nuklir terorisme. Tapi dilihat dari kacamata Amerika Serikat. Silahkan bikin. Mau bentuknya esai, mau bentuknya PowerPoint, video, infografis, atau cuman poin-poin 3 baris, nggak masalah. Nggak harus 2 halaman, nggak ada batasnya. Mau bikin cuman 1 halaman boleh, setengah halaman boleh, atau dibikin dalam bentuk WhatsApp chat juga nggak apa-apa, kirim personal ke aku, no problem at all. Karena ini untuk menguji kemampuan riset teman-teman. Ya, ini nggak wajib, kalau yang mau dan ada waktu aja, kalau nggak apa-apa, kalau mau silahkan. Ya, itu aja dari aku. Ya, mungkin untuk penutupan, you don't have to be great to start. Ya, untuk memulai, ya, kalian tuh nggak harus jadi orang yang keren, gitu.
Tapi untuk jadi orang yang keren, kalian harus memulai. Terlepas udah keren atau belum. Ya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya. Sekian dari aku, terima kasih. Mungkin aku tanya sekali lagi kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh? Ya. Izin bertanya Kak Abdul. Silakan Aulia. Bentar, Kak. Ya, silakan. Bentar, Kak. Tadi Kak Abdul kan bilang kalau kita itu nggak boleh diam aja pas pembahasannya. Jadi kalau ada salah satu delegasi yang jarang mengangkat plakat atau tidak tahu mau ngomong apa, Kak, itu tuh cuma dibiarin atau dikasih solusi sama chair, Kak? Oke. Thank you Aulia, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau misalkan ada delegasi yang diem aja atau kita memilih untuk nggak banyak ngomong, itu nanti dari chair gimana? Sebenarnya nggak bakal diapa-apain sama chair-nya. Teman-teman nggak bakal disuruh ngapa-ngapain, nggak ada hukuman, nggak ada apa. Tapi chair itu punya kewenangan untuk memasukkan nama teman-teman ya ke list negara-negara yang akan ngomong di giliran berikutnya. Itu bisa banget. Jadi misalkan teman-teman nggak ngajuin diri pengen ngomong nih, nggak ngangkat plakar, tapi chair itu bisa ngomong kayak gini. Under the chair's discretion, we will put delegate of Indonesia to the speaking list. Jadi nanti Indonesia ngomong nih setelah negara ini gitu. Meskipun kita nggak mau, kita tetap harus ngomong karena kita udah disuruh sama chair. Tapi overall, ya kalau kita nggak ngomong sih nggak bakal diapa-apain karena chair-nya itu berharap semua negara berkontribusi. Ya, jadi bukan negara-negara yang itu-itu aja. Karena ini kan simulasi sidang PBB, bukan simulasi sidang perserikatan negara-negara tertentu. Ya, tapi kan bangsa-bangsa di seluruh Indonesia. Seperti itu sih Aulia, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau bingung. Kita nanti bahas berikutnya position paper ya. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata belum ada pertanyaan nih sekarang, tapi nanti ada pertanyaan setelah kelas, ditanya di grup boleh, personal chat juga boleh. Ya, nomor aku kan ada di grup ya, silakan di personal chat. Nanti akan aku jawab secepatnya kalau aku udah lihat chatnya. Oke? Oke, kalau nggak ada lagi, teman-teman, terima kasih banyak ya, sudah hadir. Makasih banget udah mau diganggu 1 jamnya. Kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya, kelas kedua. Untuk tanggalnya seperti biasa akan kita voting berdasarkan lagi-lagi suara terbanyak. Dan nanti di situ kita baru mulai bahas tentang position paper. Oke, terima kasih. Selamat sore dan selamat siap-siap berbuka untuk yang merayakan. Dan see you at the next class. Dadah, makasih semuanya. Thank you, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.